contohnya. Iya. Jadi kepemilikannya itu sangat sulit. Maka dari itu, biasanya untuk kepentingan ekspor, kita mungkin nggak memakai contohnya padi. Tapi kita contohnya aja, kita mau ekspor tomat deh, tomat. Kalau di Jepang, mereka gampang. Misalkan satu petani punya 10 hektar tomat, ya udah, abang sebagai pemilik 10 hektar tomat, abang pengen impor, abang pengen ekspor tomat abang dari Jepang ke Amerika dengan sangat gampang karena abang punya kualitas yang sama untuk 10 hektar tadi, ya nggak sih? Nah, Betul. sedangkan kalau di Indonesia, kalau kita mengumpulkan 100 petani menjadi 10 hektar, satu petani tentu pakai pupuk ini pakai pupuknya beda lagi, ini bibitnya beda lagi. Akhirnya kalau 100 petani dikumpulkan menjadi 100 hektar tadi, dan akhirnya komoditasnya punya standar yang beda-beda dari ukuran, bentuk, warna, dan akhirnya nggak bisa menembus pasar internasional tadi. Sedangkan kalau kita cuma pakai satu petani aja, mereka paling cuma bisa ngumpulin 100 kilo. 100 kilo, 200 kilo. Sedangkan 200 kilo itu bukan ukuran yang pas untuk ekspor gitu loh. Iya, betul. Paling cuma bisa dibawa keluar kota aja 100 kilo itu. Jadi makanya masih kesulitan dari segi kualitas komoditas kita, dari segi size atau pasar yang bisa dijamah. Terus juga mungkin dari segi pendidikan petaninya juga. Di Jepang itu walaupun petani itu nggak menempuh pendidikan secara pasti, tapi mereka sudah turun-temurun diajarkan teknologi di bidang pertaniannya. Sedangkan kita masih berupaya untuk mengajari seorang petani yang tidak lulus SD misalkan. Sedangkan mereka harus menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dan itu kan butuh waktu lah untuk memberikan literasi yang lebih tinggi untuk petani-petani di luar sana. Maka dari itu emang kalau kita berbicara petani Indonesia masih perlu sentuhan yang lebih besar lagi gitu loh, agar petani Indonesia tuh sangat maju atau ada di titik sejahtera gitu loh. Itu sih menurut abang. Berarti untuk zaman sekarang ini petani-petani Indonesia bisa dibilang masih kurang dalam teknologi, Bang. Jadi sehingga kita ketinggalan oleh negara-negara luar di bidang pertanian kita, khususnya bagi petani-petani Indonesia ya. Makanya benar. Seperti yang mau bilang tadi, kita nih masih dibilang kekurangan beras, maka kita masih impor beras dari Thailand tadi dibilang. Itu tuh tentunya dari masalah kuantitas juga ya sih ya, Bang. Sama kualitas yang petani Indonesia itu berbeda-beda, seperti yang bilang tadi. Contohnya petani-petani memberikan sebuah tomat itu pupuk yang berbeda. Tentu nanti hasilnya bakal berbeda-beda juga ya, Bang. Benar-benar. Dan mungkin salah satunya lagi itu dari segi waktu ya. Karena mungkin di sana atau di luar orang udah gunain teknologi, jadi kayak 1 hektar untuk perkebunan itu gampang mereka untuk memanennya gitu loh. Karena emang udah ada alatnya, misalkan sawah aja deh, atau misalkan kebun apa gitu loh. Mereka tinggal ada alatnya langsung nyabut, langsung dipisahin, atau misalkan padi itu emang langsung dipotong, langsung dirontokin, dari padi jadi beras, langsung ada karung di belakangnya. Jadi keluar dari sawah udah dalam bentuk beras per karung gitu loh. Nah, jadi atau misalkan padi per karung, jadi mereka emang udah punya teknologi itu, sedangkan kita masih pakai pisau atau sabit, masih dipotong satu-satu, berapa lama per hari. 1 hektar sawah aja mungkin bisa 5 hari dikerjakan oleh berapa orang tenaga kerja. Sedangkan itu tadi cuma dikerjakan oleh 1 orang dengan 1 mesin gitu loh. Akhirnya artinya nggak hanya kualitas dan kuantitas, tapi waktu dan efektivitas juga sangat berbeda gitu loh antara petani kita dengan petani luar. Pada akhirnya juga ini kan berpengaruh juga untuk kayak kalau misalkan pasar butuhnya sekarang, sedangkan kita baru bisa menyediakan sebulan lagi gitu loh. Akhirnya kita ketinggalan gitu. Oke, Bang. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang boleh bertanya, bisa nyampein ke kolom komentar. Ini kalau Awan sendiri mau nanya nih, Bang. Untuk Abang sendiri kan, tadi Abang di jurusan apa, Bang? Abang di Teknik Mesin dan Biosistem. Teknik Mesin dan Biosistem. Kalau dari jurusan Abang sendiri sih, Bang, kira-kira untuk peranannya sendiri itu apa sih, Bang, ke dalam pemberdayaan masyarakat, Bang? Kalau bilang langsung terjun ke masyarakat tuh peranannya seperti apa sih, Bang? Kalau di jurusan Abang sendiri kita sebenarnya punya beberapa subdivisi. Jadi kita beberapa bagian tuh ada. Yang pertama tuh teknik mesin dan otomasi. Yang kedua tuh teknik bioinformatika.
Yang ketiga teknik energi terbarukan, dan terakhir itu teknik biosistem. Jadi sebenarnya banyak spektrum yang dijamah oleh jurusan abang sendiri ya. Karena sekarang kalau prodi namanya itu teknik pertanian dan biosistem. Contohnya itu kita bisa memberikan dari segi alat-alat peralatan yang digunakan di pertanian itu sendiri. Contohnya alat-alat berat atau misalkan mobil yang bisa mengangkut lebih banyak kapasitas untuk pertanian di perkebunan, emang berhubungan dengan mesin-mesin gitu loh. Dan beberapa tahun yang lalu itu dari jurusan abang itu dosennya sama mahasiswanya melakukan penelitian, membuat sebuah mobil traktor, bisa dibilang traktor lah basisnya mobil itu, untuk mengangkut namanya Star Trek, untuk mengangkut tandan atau tandon namanya itu dari kelapa sawit. Kalau misalnya kelapa sawit itu udah dipanen kan di apa namanya itu ya, di pundak manusia kan berat ya. Sedangkan sekarang di jurusan abang diciptakanlah sebuah mobil untuk mengangkut itu gitu loh. Nah, jadi kalau dari kontribusinya mungkin lebih ke bidang mesin dan juga hidroponik modern yang dibikin oleh jurusan abang sama greenhouse gitu. Kita emang punya greenhouse otomatis atau greenhouse modern lah, yang semua itu tanpa pekerja gitu loh. Semua itu diatur dari jarak jauh. Misalkan dari segi pengukuran cuaca, kelembapan misalkan, ataupun dari pemberian nutrisi untuk tanaman di dalam greenhouse, itu semua udah bisa dilakukan dari jarak jauh gitu loh. Oke. Gitu. Berarti secara tidak langsung abang membantu tuh bukan dari tenaga tapi dari alat ya, dari teknologi yang diciptakan dari jurusan abang ke masyarakat. Kayak contoh tadi abang bilang mungkin petani sawit dibilang ya bang, kalau udah manen sawitnya bakal dipegang di pundak gitu tentu kan berat, sedangkan satu buah aja itu udah berat ya bang. Jadi tentunya dengan ada alat yang diinovasikan dari IPB dan tentunya dari jurusan abang, itu bahkan mempermudah justru juga seperti yang bilang tadi, mempersingkat waktu pekerjaan. Jadi kalau kita bayangkan seandainya sawit berapa hektar gitu, kalau dikerjakan misalnya mesti anggap 10 orang, tentu itu juga akan lama ya bang, apalagi satu pohon tuh nggak satu buah aja gitu. Jadi dengan adanya alat yang diinovasikan oleh IPB tadi bakal mempermudah pekerjaan petani itu ya bang. Iya benar banget. Dan sebenarnya tidak hanya jurusan abang sendiri, setiap jurusan di IPB itu punya inovasi mereka masing-masing gitu loh. Dan uniknya, mungkin fakta juga sih di IPB itu hampir semua jurusannya di IPB itu sudah akreditasi kita tuh nggak A gitu loh, tapi akreditasi internasional di atas A lagi bahkan gitu. Jadi kalau kita lulus pun dapat 2 sertifikat atau ijazah pendamping, ada yang dari IPB sama yang berbasis internasional. Manfaatnya ini juga banyak untuk kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan berbasis multinational company gitu loh. Nah ini juga manfaat untuk teman-teman masuk ke IPB karena jurusannya itu rata-rata sudah bersertifikat internasional gitu, akreditasinya. Dan itu penting untuk kita bisa kerja gitu loh. Kalau kita misalkan daftar kerja nih, kualifikasi kita sama-sama IPK 3 misalkan, lulusan IPB. Ada lagi jurusan kampus lain, misalkan jurusan 3 juga. Itu akreditasinya tuh A, kita A, tapi kita ada sertifikasi internasionalnya, ada akreditasinya, dan akhirnya pasti kita akan lebih diprioritaskan kalau misalkan dari segi indikator tadi gitu loh. Berarti ada benefit atau keuntungan lebih ya bang dari misalnya lulusan dari IPB. Jadi gitu misalnya ada melamar lowongan kerja, kita kayak lebih diprioritaskan karena kita punya sertifikat yang multi basic internasional kalau bisa dibilang ya bang. Baik bang, baiklah untuk teman-teman IPB Nation, di sini Awan mau menyimpulkan nih dari poin materi kita pertama tadi, ada apa sih dengan petani Indonesia saat ini? Bisa dibilang tadi oleh Bang Bibul menjawab, petani Indonesia saat ini nih kalau dibilang kita tuh masih yang dibilang bagus tidak, dibilang tidak bagus juga, bisa dibilang kita tuh masih tengah-tengah. Karena kita sendiri, kalau dari kualitas kita mungkin sudah oke, namun dari kuantitas sendiri kita tuh masih kurang ya bang. Karena tadi itu kita masih ekspor gitu, beras contohnya. Lanjut di poin kedua tadi, bagaimana sih nama Institut Pertanian Bogor terbentuk? Mungkin bang bisa jelasin sedikit bang, bagaimana nama IPB itu terbentuk, atau IPB itu terbentuk bagaimana gitu nih. Tadi kan abang udah jelasin sih, sebenarnya IPB ini dari Universitas Indonesia sendiri ya bang. Iya. Itu kira-kira bang, kenapa sih bisa memisahkan gitu bang, kalau dibilang? Salah satu alasan yang abang ketahui itu agar lebih terfokusnya gitu di bidang pertanian Indonesia. Kalau nggak salah, itu emang ada amanat gitu loh, amanat untuk kita tuh mendirikan sebuah institusi sendiri, dan itu amanahnya itu tentu harus memiliki tanggung jawab yang besar, karena mungkin lebih fokus ke pertanian agar lebih
besar lagi manfaat yang bisa diberikan daripada hanya menjadi fakultas pertanian di UI gitu loh. Jadi lebih baik mendirikan sebuah institusi pertanian yang bisa terfokus ke pertanian aja gitu loh. Gitu. Jadi kalau kesimpulan berarti itu mengusahakan diri dengan tujuan agar tetap fokus pada bidang pertanian saja ya Bang. Ya, benar. Betul. Lanjut teman-teman di poin ketiga tadi ada fakta menarik di kuliah di kampus IPB University. Salah satu fakta menarik tadi yang membilang pertama IPB sendiri merupakan kampus pertama yang menerapkan menggunakan nilai lapor untuk masuk dalam universitas ya Bang. Ya, di Lalu yang kedua SNMPTN. tadi untuk IPB sendiri itu yang mengenalkan gelar sarjana pertama kali ya Bang. Sarjana 4 tahun ya. Sarjana 4 tahun. Lanjut tadi poin keempat, bagaimana sih peran IPB University dalam pertanian Indonesia? Tentu tadi Abang Bibel sudah menjawab peranan IPB University itu sangat-sangat besar di Indonesia, mulai dari peningkatan teknologi petani, peningkatan kualitas komoditas petani kita, tentunya dengan adanya mahasiswa-mahasiswa IPB yang inspiratif yang bisa menciptakan inovasi-inovasi baru bagi petani kita sehingga petani kita lebih terberdayakan dan petani-petani kita bisa maju dan bisa menang di pasar internasional dalam kegiatan ekspor. Lalu peran IPB juga itu tidak hanya dalam pertanian ya Bang, jadi dalam kedokteran hewan juga pada binatang. Jadi tidak hanya tumbuhan tapi binatang pun kita tetap perhatikan gitu ya Bang. Lanjut di poin kelima tadi, IPB Universitas itu kampus inovasi bangsa. Nah Bang Bibul tadi juga udah jelasin bahwasannya IPB ini punya banyak-banyak penemuan seperti tadi rekayasa genetik, contohnya buah tanpa biji, atau juga tadi penerjemah bahasa bayi ya bisa dibilang ya Bang. Tadi juga poin terakhir kita, alasan rebranding Institut Pertanian Bogor menjadi IPB University. Nah, tadi itu Bang Bibul jawab kenapa berubah di internasional kemudian dikenal Agrikultural Bogor University ya Bang. Iya. Jadi kenapa diubah menjadi IPB University itu karena kita tuh kalau seandainya namanya jadi IPB University kita tuh bisa menjalin lebih baik kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain karena kalau kita sebuah institut pertanian khusus saja jadi orang-orang pada mandang ini hanya di bidang pertanian padahal dalam IPB sendiri itu tidak hanya pertanian, teknologi pun juga dijalankan gitu ya Bang, teknologi sains. Jadi dengan adanya berubah menjadi IPB University tentu kita punya keuntungan bisa lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar gitu Bang. Baik Bang, waktu untuk kita berbicara mengenai di balik cap kampus petani ini mungkin telah habis ya Bang 1 jam dari jam 16.30 sampai 17.30 tadi. Buat teman-teman yang udah bertanya saya ucapkan terima kasih. Buat Bang Bibul sendiri Awan ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bercerita membahas materi-materi mengenai IPB sendiri yang tadi dibilang cap sebagai kampus petani. Jadi teman-teman di sini yang nonton pada udah tahu nih, berarti IPB itu nggak hanya tentang petani-petani, tapi teknologi juga, hewan pun juga gitu. Jadi intinya kita nggak boleh nilai sesuatu tuh dari nama atau dari keluar kalau dibilang orang. Kita harus cari tahu seperti apa sih sebenarnya. Nah, inilah untuk teman-teman yang ikuti dari awal tadi. Teman-teman udah tahu IPB seperti apa, jurusannya apa, yang favorit tadi yang tadi ditanyakan. Terus bagaimana sih peran IPB, bagaimana petani sekarang ini diberdayakan gitu. Jadi untuk itu terima kasih juga buat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan dan juga pada Bang Bibul yang udah luangin waktunya. Baiklah. Mungkin Awan di sini selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah ucap kepada Bang Bibul ataupun pada IPB Nation. Di sini Awan moderator selaku moderator mundur pamit diri. Mohon maaf ada bila kesalahan dan untuk Bang Bibul sekali lagi ucapkan terima kasih dan meluangkan waktunya. Mungkin kita bakal berjumpa lagi di lain hari atau mungkin Awan bisa berjumpa di PB mungkin dengan Abang. Amin ditunggu. Siap. Baik Bang, terima kasih ya Bang. Untuk teman-teman udah boleh live ini karena sesi kita telah selesai. Bang Bibul juga udah boleh out. Terima kasih Bang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sore juga buat IPB Nation.